Ya, selamat sore. Anda sedang menyaksikan liputan 6 untuk pantauan arus mudik Lebaran bersama saya Satria Andika di Gerbang Tol Cikampek Utama. Untuk pantauan kami di Gerbang Tol Cikampek Utama pada sore hari ini terlihat lebih ramai jika kita bandingkan dengan siang hari tadi, di mana jika saya bisa kasih lihat tadi siang ini gerbang tolnya terlihat lengang dan sesekali gerbang tol terlihat sepi. Meskipun di sore hari ini sudah mulai terlihat ramai, tapi kondisi ini masih terbilang kondusif di dua arah, dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa atau arah sebaliknya dari arah Jawa menuju ke arah Jakarta. Kemudian untuk kendaraan yang dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi. Beberapa kali kami melihat ada beberapa kendaraan yang melintas dengan membawa barang bawaannya di atap mobil. Ini merupakan sebuah tanda yang cukup ikonik ya setiap arus mudik dan sering kita jumpai setiap tahunnya. Dan untuk masyarakat yang melakukan perjalanan mudik dengan membawa barang bawaannya di atas mobil, ini kami himbau untuk tetap menjaga agar jangan sampai barang bawahnya berlebih seperti melewati batas kaca belakang mobil, dan juga barang bawahnya jangan sampai terlalu besar karena ini berisiko mengganggu kestabilan laju mobil dan juga berisiko tersangkut atau terjatuh di jalan, dan ini nantinya bisa memicu terjadinya kecelakaan. Kemudian PT Jasa Marga menyebut bahwa di gerbang tol Cikatama ini sudah mulai terjadi kemacetan pada dini hari. Tadi pukul 2 dini hari ini sudah terjadi kemacetan di gerbang tol Cikatama sepanjang 300 meter, dan ini bisa baru terurai setelah 1 jam. Dan untuk mengatasi puncak arus mudik nanti, pemerintah juga sudah siap menyiapkan yang namanya rekayasa lalu lintas seperti kontraflow dan juga one way. Untuk kontraflow nantinya ini akan mulai diberlakukan pada tanggal 17 Maret hingga 20 Maret. Dimulai dari kilometer 47 Karawang hingga di kilometer 70 di gerbang tol Cikatama ini. Sementara untuk saat ini sudah terlihat dipasangi kon untuk kontraflow di gerbang tol Cikatama. Namun ini belum bisa difungsikan karena nanti dimulai pada 17 Maret. Dan untuk sistem one way nantinya dimulai juga di tanggal 17 Maret hingga 20 Maret 2026, dimulai dari gerbang tol Cikatama hingga tol Kalikangkung di kilometer 421. Dan untuk PT Jasa Marga juga menyediakan yang namanya diskon tarif tol untuk para pemudik nih. Ini pemudik jangan sampai ketinggalan bahwa diskon tarif tol ini berlaku dimulai dari tanggal 15. Artinya minggu besok sudah mulai berlaku diskon tarif tol selama 2 hari. Mulai hari Minggu hingga Senin di tanggal 15 dan juga 16 Maret. Diskon tarif tol ini sebesar 30%, di mana nantinya pemudik dapat melakukan perjalanan mudik dari Jakarta ke Semarang yang biasanya bisa menghabiskan 467.000, ini bisa diperhemat menjadi 327.000 saja. Dan tentunya masyarakat yang melakukan perjalanan mudik ini tetap harus memastikan saldo e-tolnya cukup, jangan sampai kehabisan saat berhenti di gerbang tol. Dan untuk mengetahui pantauan lainnya di arteri Karawang, sudah ada rekan kami Yusuf di sana. Yusuf, silahkan laporannya. Ya, kalau pantauan kami tim di jalur arteri Karawang di sore hari ini memang kepadatan sudah mulai terjadi ya, saudara dan pemirsa. Kalau juru kamera saya akan menunjukkan situasi terkini lalu lintas di arteri Karawang, di mana tepat di layar Anda adalah pintu keluar gerbang tol Karawang Timur. Artinya mobil yang melintasi sini, baik mobil maupun bus yang melintasi di jalur arteri Karawang ini memang akan menuju ke jalur arteri Pantura, menuju ke Cirebon maupun ke Jawa Tengah. Kalau saya melihat memang sudah didominasi oleh kendaraan dengan plat nomor B Jakarta ataupun F Bogor, Jawa Barat dan sekitarnya sudah mulai masuk ke jalur arteri Karawang ini. Kalau boleh saya menceritakan bahwa tadi pagi memang sebelumnya belum terjadi kepadatan, namun jelang saya melaporkan tadi sore ini adalah sekitar jam 4 sore tadi sudah mulai terjadi penumpukan
tepat di saya melaporkan. Dan untuk jalur arteri Kelari ini tempat saya berdiri saat ini adalah jalur yang memang menjadi pusat di mana kalau arus mudik sudah dimulai akan terjadi kepadatan, dan di sini juga pihak kepolisian memang sudah bersiap siaga untuk mengurai kemacetan. Kalau berdasarkan informasi yang saya dapatkan, memang dari Resort Kota Karawang, Polres Resort Kota Karawang sudah memberlakukan dan akan memberlakukan jika saja terjadi ketersendatan jalur, salah satunya dengan penyekatan untuk mobil sumbu 3. Artinya memang mobil sumbu 3 ini yang sudah dilarang untuk masuk tol, akan dikeluarkan melalui jalur arteri Karawang, kemudian melewati jalur Simpang Pendai, kemudian mengarah ke Tanjung Pura, bypass Tanjung Pura. Nah, di situ memang jalur khusus untuk kendaraan sumbu 3. Namun ada pengecualian untuk kendaraan sumbu 3 yang membawa logistik ke daerah, artinya memang bersifat situasional dan dikhususkan untuk kendaraan logistik yang memang menjadi kebutuhan pokok krusial. Kalau saya melihat memang kendaraan roda 2 juga, maksud saya kendaraan sepeda motor sudah mendominasi. Kendaraan dengan plat B Jakarta tadi saya sebutkan ataupun F Jawa Barat ataupun Bogor sudah mulai masuk ke jalur arteri ini. Terlihat juga para pengendara sudah membawa bawaan ya di sepeda motornya, baik berkendara bersama keluarga dan juga membawa kardus di belakang motornya. Bahkan juga ada yang terlihat hingga menambah bambu di belakang motornya. Jadi memang itu cukup berbahaya, karena kalau saya pernah memantau jalur arteri Karawang ini menuju ke Cirebon, ke arah Cirebon, itu memang banyak yang masih bergelombang, artinya lubang-lubang yang kisaran 15 cm juga masih banyak. Artinya itu sangat berbahaya bagi pengendara sepeda motor. Memang diperlukan fokus dan stamina yang prima. Kalau pemerintah sudah memprediksi sekitar tanggal 18 Maret, sekitar 4 hari lagi akan terjadi puncak arus mudik. Namun seperti pantauan di layar kaca saudara, sudah terjadi kepadatan di Simpang Kelari, arteri Karawang, Jawa Barat ini. Dan boleh saya sampaikan lagi kalau pos PAM sudah berjaga di sekitaran jalur arteri Karawang ini. Informasi yang saya dapatkan sekitar 20 pos PAM memang sudah siap siaga dari pihak kepolisian maupun Dishub Kota Karawang sudah bersiap siaga. Kalau saya melihat lagi juga memang kendaraan yang melintasi jalur arteri Karawang ini masih didominasi oleh kendaraan mobil dan juga kendaraan sepeda motor yang akan menuju ke Cirebon, Jawa Barat dan sekitarnya. Kalau dilihat lagi kendaraan yang sumbu 3 yang melintasi di jalur arteri Karawang ini memang cukup banyak. Kalau kita bisa melihat di belakang saya tadi, memang sumbu 3 mendominasi jalur arteri Karawang ini. Demikian yang bisa saya sampaikan di jalur arteri Karawang, Jawa Barat. Kembali ke studio. Ya, terima kasih Yusuf Fajar atas pantauannya. Berbeda dengan arteri Karawang, di tempat saya melaporkan sudah terlihat adanya kepadatan lalu lintas pemudik di Simpang Pemuda Kota Cirebon, Jawa Barat. Video jurnalis Ridho Yahya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kepadatan yang terjadi di Simpang Pemuda Cirebon. Simpang Pemuda ini merupakan salah satu simpul kemacetan apabila Anda melakukan perjalanan mudik dari arah Jakarta menuju kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur melewati Cirebon, dikarenakan jalur pemudik ini akan bersinggungan dengan aktivitas warga setempat. Kepadatan juga terjadi dikarenakan per tanggal 13 Maret 2026 kendaraan sumbu 3 non-logistik dan non-BBM dilarang untuk melintasi ruas tol Trans Jawa, sehingga mau tidak mau mereka harus melewati jalur arteri Cirebon, Jawa Barat. Ya, kepadatan juga didominasi oleh sepeda motor karena berdasarkan data yang kami terima dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon sudah ada 22.000 kendaraan yang melintas di arteri Cirebon. Didominasi oleh 20.000-nya tentu oleh sepeda motor dan sisanya adalah mobil dan juga truk. Nah, buat Anda yang ingin melakukan perjalanan mudik di ruas arteri Cirebon, kami himbau untuk berhati-hati karena kami
pantauan kami masih menemukan beberapa jalan yang berlubang hingga bergelombang sehingga membutuhkan fokus berkendara lebih banyak. Ya, terlihat di belakang kita para polisi juga sudah mulai mengatur lalu lintas di Simpang Pemuda untuk mengurai kepadatan yang terjadi. Nah, kepolisian Polres Cirebon Kota juga sudah mulai membangun posko-posko mudik agar para pemudik yang kelelahan ketika menempuh perjalanan jauh dapat beristirahat agar selamat sampai tujuan. Ya, terlihat apel di posko Simpang Pemuda sudah mulai dilakukan, dan di Simpang Pemuda ini juga di sepanjang jalur ini banyak juga rest area mandiri yang bisa digunakan oleh para pemudik untuk pemudik. Berbeda dengan di ruas arteri, kepadatan terjadi di gerbang tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah. Kepadatan ini diakibatkan oleh banyaknya kendaraan pribadi khususnya travel yang kehabisan saldo kartu uang elektronik mereka, sehingga mereka berhenti di kiri jalan untuk melakukan pengisian kartu elektronik yang membutuhkan waktu lama, sehingga antrian kendaraan seperti bus dan mobil pribadi tidak terhindarkan. Untuk Anda yang mudik menggunakan mobil dan melewati ruas tol, diingatkan atau dihimbau untuk memastikan kartu uang elektronik Anda terisi sehingga tidak menghambat pengendara lainnya. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kota Cirebon, Jawa Barat. Sebelumnya ada Satria Andika di gerbang tol Cikatama, Yusuf Fajar di arteri Karawang. Demikian, salam SCTV.